dan rekan saya. Nama saya Mesaroh, guru kelas 3 SD Tanjung Mining 1. Dan baiklah, saya akan melakukan wawancara observasi di mana untuk tugas guru penggerak angkatan 11. Baik Bu Mesaroh, kita mulai saja ya. Gimana keadaan Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Pada tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada nanti apa saja kira-kira? Pertama, saya peserta didik dapat menyebutkan macam-macam metamorfosis pada hewan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan metamorfosis pada hewan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi metamorfosis pada hewan. Baik, berarti ada 3 Bu ya. Yang pertama, Ibu mengharapkan siswa dapat menyebutkan macam-macam metamorfosis. Yang kedua, Ibu mengharapkan bahwa siswa dapat membedakan metamorfosis pada hewan. Yang ketiga adalah dapat menjelaskan fungsi dari metamorfosis. Dan baiklah, pertanyaan kedua Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ketika nanti dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu kehadiran penuh dari siswa, ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaannya benar. Berarti ada 3 Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, siswa berak hadir pada proses pembelajaran. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, berarti anak mendengarkan penjelasan Ibu ya. Lalu yang ketiga membuat pertanyaan berbobot sehingga anak-anak nanti bisa berkembang pengetahuannya gitu. Hebat sekali Bu ya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah strategi. Strategi apa yang Ibu persiapkan ketika nanti Ibu akan memulai pembelajaran? Yaitu pertama materi ajarnya yaitu metamorfosis pada hewan. Yang kedua alat dan bahannya yaitu perangkat laptop, Infocus, LKPD atau PPT. Yang ketiga sumber belajarnya yaitu buku IPAS kelas 3 atau link YouTube. Berarti ada 3 strategi yang akan Ibu lakukan ya. Yang pertama tentu saja yaitu materi ajar ya tentang metamorfosis pada hewan. Yang kedua alat dan bahan seperti laptop yang sudah dipersiapkan nanti ya, lalu Infocus, KPD dan PowerPoint mungkin ya, supaya ditampilkan di Infocus nanti. Yang terakhir yaitu adalah buku IPAS dan link YouTube. Tentunya YouTube ini untuk video pembelajaran nanti juga. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang akan direncanakan? Rencananya hari Senin yaitu pada jam 2 pembelajaran. Pada hari Senin besok ya, pada jam kedua. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berjalan dengan lancar rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Demikiannya video observasi rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu Mesaroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya pelajaran ini berjalan dengan lancar. Tolong KM siapkan doanya. Kaprok 1, kaprok 2, kaprok 3. Baca doa mulai. Bismillah.
Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Alisa, kemana? Uyeng. Oh, berarti sakit ya. Ya, semoga dia diberikan kesehatan ya. Kembali. Acha, Dede Randa, Eka, kemana? Sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya. Robi, Pak, kemana? Sakit. Semoga cepat sembuh yang sakit ya. Julia, Adil, Rido, Eki, Rizky, Fadil, Novita, Nurmaliha, Rafa, Sanam, Safira, Cindy, Sipa, Sabita, Alika, Mutiara. Kemana? Di sini ya? Oh, penyerokannya. Bramantio, Gibran, Cynthia. Nah, di sini pelajaran kita yaitu tentang tujuan pembelajarannya, yaitu satu, melalui tayangan video. Nanti kamu akan melihat video ya yang akan Ibu tayangkan. Maka peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup metamorfosis. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membuat gagan siklus hidup metamorfosis ya dengan benar. Nomor 3, melalui diskusi peserta didik itu dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini coba Ibu tanya, mengapa ada anak hewan itu berbeda dengan induknya? Ya, apa coba? Iya, karena ada metamorfosis. Itu perubahan bentuk tubuh ya. Coba tadi apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Iya, coba silakan. Iya, perubahan bentuk tubuh ya dari makhluk hidup ya. Mengapa? Apakah setiap hewan itu mengalami metamorfosis? Apa? Tidak ya. Ya, setiap hewan itu tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kucing dan ayam ya. Manfaat dari proses pembelajaran ini, kalian akan tahu ya siklus hidup metamorfosis ya. Dari perubahan metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh hewan ya. Dari awal telur, terus juga larva, pupa dan dewasa. Itu adalah metamorfosis sempurna yang melalui 4 fase ya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu melalui 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan imago ya. Nah, setelah ini kalian Ibu beri motivasi supaya kalian harus rajin belajar. Kenapa? Supaya kalian bisa ya. Juga bisa kalau rajin belajar kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan
Coba siswa kelas 3 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Baik, siap. Siap belajar nomor 3? Alhamdulillah kalau siap belajar ya. Nah, di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta tanah air. Ya, dengan cinta tanah air kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional ini berjudul Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, ini silakan. Ya, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku Marilah proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, menuntut dosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, silakan. Nah, sekarang kalian dipersilakan untuk menonton video ya yang kita akan pelajari hari ini. Ya, kalian perhatikan ya. Perhatikan video yang itu tayangkan ya. Video selanjutnya tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Bayangkan, lihat ini ya. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap hal perkembangan. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk, kita bersama gambar metamorfosis kupu. Pertama, kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan ini. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis
metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan menjadi kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan ya video yang udah ibu tayangkan ya. Tadi metamorfosis itu apa? Perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya ya. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dia melalui 4 fase pertumbuhannya ya, yaitu dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, kakak atau kodok, terus nyamuk ya. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu melalui 3 fase pertumbuhannya, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Lalu dia contoh-contoh dari hewan tersebut adalah tadi adalah belalang, ada jangkrik, dan juga ada kecoa. Ya. Nah, ada capung juga ya, termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna ya, yaitu adalah jangkrik. Kalau ini yang sempurnanya ya, kalau katak ya. Jangkrik awal pertama dia adalah bertelur. Ya. Setelah bertelur, dia akan menetas. Nah, yang menetas atau menjadi anak jangkrik. Anak jangkrik disebut dengan nimfa. Ya. Nimfa itu anak jangkrik yang awalnya pertama kecil, dia belum punya sayap. Lama-kelamaan proses perubahannya, dia akan menjadi dewasa dan mempunyai sayap untuk terbang. Ya. Yang kedua adalah di sini sama, ini adalah metamorfosis sempurna nih ya. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu pertama adalah dia akan bertelur. Biasanya kupu-kupu bertelurnya di mana? Di daun ya. Setelah di daun bertelurnya, dia berubah menjadi ulat. Ulat ini suka memakan daun. Lama-kelamaan dia akan menjadi besar. Setelah besar, ulat ini akan menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu menjadi kepompong atau pupa, dia lama-lama akan berubah menjadi kupu-kupu ya, indah atau dewasa ya. Nah, di sini kamu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nih ya, ibu bagi ini kamu jadi 4 kelompok. Setelah itu, ibu akan membagikan kamu LKPD. LKPD itu apa? Yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kamu mengerjakannya bareng-bareng, harus sesuai dengan ketentuan ya, atau misalnya waktunya, terus juga harus disiplin ya, tidak boleh saling ngomongin ke teman ya, berarti kamu harus kerja sama ya dalam LKPD itu. Nah, di sini ada pertanyaan dari kalian. Sudah mengerti? Mengerti? Nah, sudah mengerti akan ibu kasih LKPD-nya. Oh iya, untuk cara mengisinya nanti kamu siapkan alat-alatnya, yaitu misalnya alat-alatnya yaitu misalnya adalah pensil warna, gunting, dan lem. Cara mengerjakannya nanti kamu warna
tangan ya, seperti ini, lalu membentuk seri contoh ya. Itu. Lalu yang kedua, ini LKPD-nya nanti kamu tulis gaul hidup kupu-kupu. Mana nih? Lihat ya, di sini ada badannya. Berarti yang telur yang mana, yang pupa yang mana, yang larva yang mana, ya, dan yang kupu-kupu yang mana. Dan di sini juga ada siklus harta. Siklus harta itu berarti kamu bikin bagannya udah bikin, lalu kamu tempel ya bagan itu ya, atau gambar-gambar ya. Untuk yang ini adalah perbandingan ya. Ini mana yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Di sini ada gambar. Nah, mana yang metamorfosis sempurna dan mana yang metamorfosis tidak sempurna? Tadi kalau metamorfosis sempurna itu ada 4 fase ya, yaitu telur, pupa, telur, larva, pupa dan dewasa. Sedangkan yang tidak sempurna telur, nimfa dan imago. Nah, sekarang kalian kerjakan masing-masing kelompoknya. Udah rapi ya sebelahnya, berarti kalau misalnya nomor 5 udah rapi, berarti langsung ke nomor 6-nya ya. Udah rapi belum kira-kira nomor 5 kamu? Berarti kalau udah rapi berarti nomor 6 ya. Caranya disilang. Caranya disilang. Ya. Ayo, kalian bu ininya, pensilnya, nggak boleh, kalau pakai tatakan saja. Ya, betul. Langsung silang ya. Langsung silang. Oh, masalah ya. Yang mana? Baca dulu susah. Nah, jahit. Ya, silang. Ya, bentar. Dan ayo udah langsung isi dulu ya, isi dulu biar benar ya, sebentar. Sebentar ya. Ini kamu kenapa jauh sekali sih kamunya? Oh, bagaimana sih?
Oh ya, ya, udah nomor berapa? Ayo udah rapi belum? Belum, udah. Ayo. Ya, ayo. Ayo cepetan anak-anak, udah rapi? Ayo udah rapi? Udah? Ya, sini. Ya. Nih. Udah rapi belum? Apa? Udah rapi? Oh, udah rapi. Ini mau lihat. Ini udah rapi? Terus bentar ya. Ya. Oke, namanya aja sih ya. Ya. Ayo satu lagi. Udah semua. Ayo udah habis semua ya. Oh masih ada yang belum? Orang belum? Banyak. Boleh ya? Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Se Nah, baik anak-anak semuanya, diskusi sudah selesai dan tadi kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kita sudah belajar mengenal jenis-jenis metamorfosis. Baik metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Alhamdulillah anak-anak ibu juga sudah mengisi latihan ya yang tadi dan hasilnya sungguh bagus dan memuaskan. Anak ibu hebat ya. Nah di sini berarti kalian sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan ya. Nah sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang tadi kita pelajari? Ayo, tadi belajar tentang apa kita? Metamorfosis. Tadi metamorfosis apa saja? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terus metamorfosis sempurna itu contoh hewannya apa? Contoh hewannya contoh metamorfosis tidak sempurna hewannya?
dewasa. Nah, tadi kamu sudah mempelajarinya ya. Nah, di sini tadi ada berapa jenis metamorfosis? Ada 2 jenis. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang bisa memberikan contoh hewannya metamorfosis sempurna? Ya, silakan. Iya. Iya. Ada kuku, ada katak, ada nyamuk. Siapa yang bisa memberikan contoh hewan metamorfosis tidak sempurna? Iya, coba Pak. Iya. Iya, belalang, jangkrik, dan kecoa. Nah, sekarang Ibu ringkas dulu nih. Tadi kamu belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan tersebut dalam siklus hidup. Ya, metamorfosis itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Ya. Terus contoh dari metamorfosis sempurna yaitu tadi kuku, katak, dan nyamuk. Contoh metamorfosis tidak sempurna itu adalah tadi telur, nimfa, dan imago ya. Contohnya adalah belalang, kecoa, dan jangkrik. Nah, kalau perbedaannya itu apa? Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yaitu perbedaannya kalau metamorfosis sempurna ada 4 fase, kalau metamorfosis tidak sempurna ada 3 fase. Dia tidak memiliki apa? Larva dan pupa. Itu bedanya ya. Terus di sini baiklah anak-anak, Ibu semuanya sekarang kita rapikan bukunya dan yang bagus. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu ya. Sama-sama agar pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat ilmunya untuk kita. Oh iya, untuk minggu depan, nah di sini Ibu lupa untuk nah baik kamu anak-anak Ibu kalian sudah mempelajari sudah dan sudah mengerti. Pesan Ibu di rumah, kalian harus belajar dengan benar ya, mendengar pelajaran yang telah kita lakukan ya. Untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang ekosistem hidup bersama alam tentang ekosistem hewan yang hidup bersama alam ya.
keluar dulu. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu Masyaro? Maaf Pak Dede, ada waktu? Iya. Ada? Kenapa? Saya mau berbicara tentang observasi yang kemarin. Oh baik, silakan Bu, silakan duduk. Oke. Kebetulan sekali Bu, pada hari ini saya ada pendampingan, ada pendamping Ibu kelima, ada PP saya yang datang kemari. Saya aja mungkin Bapak PP ya akan melihat bagaimana observasi yang dilakukan Bu ya. Yang kemarin Ibu lakukan yaitu adalah langsung aja Bu ya. Iya, Pak. Kebetulan juga masalah lagi nyata Bu. Iya. Apa yang Bu Maisaro rasakan setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas waktu ini? Perasaan saya senang Pak, lega karena mendapatkan hal baru terkait dengan pembelajaran KSE. Oh iya, karena memang pembelajaran KSE ini sangat penting Bu ya, kaitannya dengan emosional anak didik kita, sejauh mana kita mempelajari, mengetahui tingkat emosi anak-anak kita. Lalu selanjutnya, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat observasi apakah sudah tercapai atau belum waktu ini? Sudah tercapai Pak, namun belum maksimal dalam pembelajarannya. Oh ya tidak apa-apa Bu, yang namanya manusia kan kita punya batas kemampuan masing-masing, maksimal atau tidak, yang penting itu sudah melaksanakan. Jadi nanti kita bisa meneliti kembali hasil pembelajaran kita bisa mengolah kembali apa kekurangan dan kelebihan yang telah kita lakukan. Baik Ibu ya, selanjutnya nih ya, waktu itu ya, menurut Ibu area pengembangan yang Ibu rencanakan pada saat observasi apa sudah tercapai atau belum? Dalam pengembangan kemampuan siswa dalam berbicara, menyimak, menulis sudah tampak dalam proses pembelajaran tersebut. Namun masih ada kekurangannya Pak. Memang Bu ya, 3 aspek ini sangat dominan dalam pembelajaran ya, berbicara, menyimak, menulis. Karena 3 aspek ini kalau sudah kita lalui tahapannya dan anak-anak sudah bisa melakukan itu, kita akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran di kelas. Sangat baik Ibu ya. Lalu Ibu, apakah strategi yang direncanakan pada saat itu apa sudah dilaksanakan atau belum? Sudah dilaksanakan dan berhasil diterapkan di kelas. Lebih bagus sekali Bu ya. Memang strategi yang telah Ibu lakukan waktu kemarin saya lihat sudah bagus Bu ya. Ya mungkin harus ada perbaikan itu wajar lah, yang namanya kita sebagai manusia biasa mungkin punya kesilapan dan lain sebagainya. Lalu yang menjadi hambatan, kendala saat pelaksanaan pembelajaran itu apa Ibu? Karena saya mengajar kelas 3 SD, saya belum menguasai kelas dengan baik dan seutuhnya. Belum maksimal dalam mengkondisikan siswa ya. Karena pada saat kegiatan pembagian LCK dan diskusi kelompok, ketika ada kelompok yang selesai terlebih dahulu, mereka berbicara sendiri. Sedangkan yang belum masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Yang mana Bu ya? Kita belajar itu belajar anak-anak Bu ya. Anak-anak itu kan anak kecil, kelasnya apalagi ya, anak yang masih kelas rendah, yang senang bermain, mengkondisikan siswa itu agak lebih sulit ya. Karena mereka itu gemarnya bermain. Ya kalau kita memberikan anak itu secara diam mungkin dia tidak mengasihkan merasanya gitu, sehingga mereka tidak mau dan bosan. Tapi kalau sambil bermain, sambil berbicara, tapi mereka nyaman dalam pembelajaran, itu barangkali bisa menjadikan pembelajaran kita lebih baik lagi. Lalu apa yang menurut masyarakat masih kurang dalam pembelajaran waktu itu? Yang masih kurang, yang dirasakan Pak?
Saya perlu belajar banyak lagi tentang pembelajaran KSE dan teknik stop. Kemudian saya juga membutuhkan referensi tambahan untuk memperkaya, menambah wawasan saya tentang pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena memang ketika kita belajar dalam pembelajaran KSE dan berdiferensiasi itu suatu materi yang mungkin belum booming ya. Nah, kita selipkanlah stop atau ice breaking kepada anak-anak. Nah, ketika itu sudah kita lalui dan Ibu Masyarah sudah mulai mempelajari hal-hal demikian, barangkali nanti ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi. Bukan berarti yang telah Ibu lakukan waktu itu nggak baik, sangat bagus sebenarnya. Mungkin kita butuh lagi pengembangan dalam teknik KSE dan teknik stop serta pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang menurut Ibu Maisarah sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran waktu tadi itu apa sih? Nah, yang saya rasakan adalah pembelajaran yang mengalir. Anak-anak antusias, senang, dan bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Wah, bagus sekali Bu ya, karena pembelajaran yang mengalir apa adanya, lalu anak-anak antusias dan senang menjawab, kita pun belajar mengajar lebih enjoy Bu ya, karena anak-anak mau menjawab pertanyaan, tandanya anak tersebut sudah mulai nyaman dalam belajar. Walaupun mungkin banyak berisiknya, banyak berbicaranya, anak-anak Bu, tidak jadi masalah menurut saya, karena yang kita kedepankan adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, pada murid, sehingga anak-anak itu merasa nyaman dalam belajar. Ketika kenyamanan dalam belajar mereka itu enak, maka mereka itu akan enjoy untuk melaksanakan pembelajaran. Karena pada sejatinya pojok baca yang telah kita laksanakan itu sejatinya pojok baca itu adalah menerapkan kenyamanan kepada siswa dimanapun mereka mau membaca. Ketika punya proses kenyamanan, rasa nyaman tersebutlah yang membuat pedoman dalam belajar. Lalu hal positif yang sudah Ibu Maisarah lakukan selama pembelajaran itu apa? Dalam proses pembelajaran, apabila kita menggunakan media yang baik dan tepat, murid akan bersemangat dan belajar. Dengan adanya media pembelajaran, anak lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Baik sekali Bu ya, karena memang media dan alat ini sangat berperan dalam pembelajaran. Kemarin saya lihat Ibu sudah melakukan pembelajaran memakai video, poin fokus, lalu alat peraga. Nah itu sudah mulai bagus Bu. Anak-anak saya lihat itu udah mulai antusias. Ibu udah mulai bisa menerapkan pembelajaran yang kaitannya dengan KSE, berdiferensiasi dan stop. Sudah melakukan seperti itu. Sudah bagus Bu. Karena media dan alat yang tepat sehingga anak-anak pun akan mengetahui, oh ternyata pembelajaran ini memang seperti ini. Dibantu dengan alat yang tepat yang bagus, ya mereka akan lebih paham lagi untuk menggali kemampuan mereka masing-masing. Lalu yang terakhir nih Bu ya, apa yang akan Ibu Maisarah tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Tindak lanjut ke depan itu bagaimana? Dalam perencanaan ke depan, saya akan berusaha lebih maksimal lagi dan mempersiapkan bahan ajar yang lebih inovatif, menarik, dan berpihak pada siswa dengan pola berdiferensiasi dan KSE. Baik kali Ibu ya. Karena memang perencanaan ke depannya kita itu harus memaksimalkan apa yang kita lakukan. Kekurangan yang sudah kita ketahui, kita review, kita bahas, dan seperti ini nih Ibu bertanya kepada saya, itu bagus Bu. Saya pun nanti begitu sama Ibu. Ketika Ibu lihat cara pembelajaran saya bagaimana, lalu ada kekurangan, Ibu lalu memberikan saran dan masukan pada saya itu sangat bagus. Karena kolaborasi antar teman menjadi penting dalam pembelajaran. Ini akan menciptakan pembelajaran dari guru-guru juga, akan memiliki kemampuan lebih maksimal, dan anak-anak pun juga akan berlalu pembelajaran lebih maksimal lagi. Begitu Ibu ya. Saya kira cukup ya untuk hal ini. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan lebih maksimal ke depannya ya. Ya. Assalamualaikum. Silakan Ibu dari kelas.